Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrat al-alim al-fadil Muhammad Nawawi al-Jawi wa farallahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrari fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kada Gusti Allah. Sifat Gusti Allah Rabbil alamin yang mengatur semua alam. Wa asyhadu lan bersaksi an alla ilaha orana pangeran kang wajib disembah illallah angin Gusti Allah wahdahu hale dheweke Allah la syarika orana kang nyekutoni atau orana kang menyamai yang menyertai lahu kadhe Allah wa asyhadu lan naksani isun anna Muhammadan setuna Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Kiai Musannif membaca alhamdulillah. Di setiap kitab apa saja pasti diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Iqtidaan bil Qur'anil azim, karena menginduk kepada Al-Qur'an Al-Karim. Dan juga alhamdulillah kita memuji kepada Allah. Setiap apapun, maka setiap sholat kita harus membaca ala kulli halin alhamdulillah. Apapun kondisinya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Tapi kenyataannya kalau mendapat rezeki kita baca alhamdulillah, kalau mendapat belai ngelen, oleh duit belum duit duitnya hilang, nemu demenan, putus karo demenan, astagfirullah. Alhamdulillah ay ala kulli halin ay as-sana'u bil kalam. Alhamdulillah memuji kepada Allah adalah as-sana'u bil kalam, memuji dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu namanya alhamdulillah, memuji kelawan dengan yang baik. Alhamdulillah bahwa kita memuji itu baik secara spontanitas. Apabila kita mendapat rezeki, pasti kita mengucapkan alhamdulillah. Allah memberi rezeki itu walaupun manusia tidak minta, Allah memberi rezeki. Jadi ada memuji dengan lisan, ada dengan ucapan. Ada bahwa kita memuji bil arkan, dengan anggauta. Sebab apa? Bahwa kita manusia tidak meminta, tapi Allah pasti memberi nikmat, memberi rezeki. Maka setiap apapun kita bacalah alhamdulillah. Nah, memuji bil arkan dengan anggota apa? Memuji dengan anggota badan kita apa? Sholat 5 waktu. Nah,
Di antara kita memuji kepada Allah bil arkan dengan anggota tubuh kita, karena Allah menciptakan, Allah memberi nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, tiada kalau dihitung bahwa nikmat itu tidak bisa dihitung. La nuhsi tsana'an 'alaik. Nikmat-nikmat Allah yang dibagi kepada manusia, yang diberikan kepada kita, kalau dihitung nikmat Allah tidak bisa kehitung, tidak bisa. Lah makanya kita memuji Allah bil arkan, yaitu sholat 5 waktu. Itu termasuk memuji Allah bil arkan. Karena apa? Bahwa ibadah kepada Allah itu ada yang bil lisan. Contoh umpama kita memuji kepada Allah, atau nawaitu shauma ghadin, itu berarti bil lisan. Lah, sholat itu ibadah ada bil lisan, ada bil arkan. Makanya sholat itu luar biasa. Ada ibadah yang bil qaul dan ada bil fi'li. Contoh bil lisannya mengucapkan takbiratul ihram, berarti rukun daripada sholat. Baca Fatihah itu bil lisan. Ada bil arkan anggota, yaitu kita ruku, kita sujud, kita i'tidal, itu berarti bil arkan. Makanya kita harus selalu muji kepada Allah. Makanya di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, alam itu siapa? Ma siwallah. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang segala-gala mengatur alam. Alam itu ma siwallah adalah alam. Alam itu menurut satu riwayat, Allah menciptakan alam itu beribu-ribu alam. Diterangkan dalam kitab bahwa alam itu ada 18.000 alam. Di antaranya yaitu alam dunia, alam kubur, alam barzakh, alam kita paling tahu pira. Allah menciptakan alam itu 18.000 alam. Bayangkan di mana tempatnya. Rabbil alamin, lamma ftatha bil basmalah, sesudahnya Kiai Musannif mengawali kitabnya kelawan dengan basmalah dan alhamdulillah, karena ada kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar wal makna ala kulli maqtu'il barakah. Jadi setiap apapun pekerjaan yang baik kita harus awalilah dengan bismillah. Sebab ada hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta ay taqsul barakah. Setiap apapun perkara yang baik dahuluilah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bis, mau minum baca bis, mau lihat HP baca bismillah supaya barokah. Sebab apa? Kalau tidak baca bismillah naqsul barokah, kurang barokah. Maka kita harus selalu apapun bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli maqta'il baraka wa naqisuha wa qaliluha qala an yustahabbu alhamdu fi ibtida'il kitab. Itu Rabbil alamin. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kada Gusti Allah. Gusti Allah niku sapa? Rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Sapa alamku? Masiwallah, yaiku kang saliyane Gusti Allah, yaiku arane alam. Terus wa asyhadu,
Lanak senesun aku bersaksi Allah ilaha oranana pangeran tidak ada Tuhan illallah angin Gusti Allah wahdahu hale suwiji Allah hale deweke Allah. Harus kita bersaksi pertama dan juga bahwa mulut kita itu juz'un latifun, juz yang apa? Yang kecil, tapi maknanya luar biasa. Contoh, apapun harus melalui mulut. Jirime kecil, tapi gunanya luar biasa. Maka di dalam anggota tubuh kita itu yang banyak pahalanya juga mulut, yang banyak dosanya juga mulut. Contoh, kalau kita mulutnya untuk sholawatan, untuk marhaban, maka itulah mulut yang banyak pahalanya. Tapi sebaliknya kalau mulutnya itu untuk mencaci maki dan segalanya itu, maka mulut banyak dosa. Dan juga tadinya haram itu bisa melalui mulut, harus melalui mulut. Contoh, orang kafir harus masuk Islam harus melalui mulut, yaitu baca kalimat syahadat. Tidak sah kalau orang kafir masuk Islam tanpa mengucapkan syahadat. Tadinya haram juga bisa jadi halal itu melalui mulut. Ini contohnya wong lanang karo wong wadon. Pendelikan baik, lihat-lihatan saja itu apalagi pegang-pegangan. Itu melalui mulut itu jadi sah. Dengan melalui qabil tu nikah tuh, tanpa itu tidak sah, maka itulah mulut. Jadi sah antara laki-laki dan perempuan harus melalui mulut, tapi disaksikan dengan berapa rukunnya nikah? Siapa kamu? Nah itu. Maka itulah mulut. Wa asyhadu alla ilaha illallah, orang kafir. Nah, kalau orang Islam cukup baca syahadatnya di dalam sholat. Beda dengan orang kafir, masuk Islam harus disaksikan, tapi anak-anak orang Islam cukup baca syahadatnya di dalam sholat. Ai annahu la ilaha ma'buda bihaqqin, tidak ada yang wajib yang hak disembah kecuali illallah wahdah. Allah tidak butuh kepada siapa-siapapun. Tapi kalau selain Allah pasti membutuhkan yang lain. Allah munfaridan fi dzatihi wa sifatihi. Allah sendirian di dalam sifatnya dan di dalam zatnya. Allah sendiri tidak butuh siapa. Itu Allah. Tapi kita adalah membutuhkan kepada yang lain. Kalau manusia, contoh kita saja minum membutuhkan beberapa bantuan, minum saja. Kalau manusia, contoh kalau umpama kita minum, bantuannya satu tangannya, terus gelasnya ada airnya ada yang buat, gelasnya ada yang buat, ada pabrik gelasnya berapa ribu karyawan, gelasnya airnya diambil dari sumurnya ada yang membuat, terus ada sanyonya ada paralonnya, terus satu minum aja bantuannya berapa. Jadi bohong kalau orang saya tidak butuh siapa-siapa. Wahdahu la syarikalah. Aila musyarikatali wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Wahdahu la anna sayyidana Muhammadan abduhu ta'ala wa fil wasfi bil ubudiyah. Lah di sini memakai apa? Nabi Muhammad itu memakai abdun, hamba. Oh, karena apa? Li tawaddu, karena andap asar, karena tawaddu.
ila apa isyaratan ilal khudu wa tawaddu wa ta'abbud al munasabah limaqami sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduh, yaitu karena isyarah ilal khudu'i wa tawaddu'i, karena andap asor, karena tawaddu'nya di dalam makom, yaitu wahya asyrafu sifatil insan, bahwa abdun adalah mulia-mulianya sifatul manusia. Sifat manusia adalah abdun, hamba. Walau hurron, walaupun orang itu sudah merdeka, tapi dikatakan abdun. Karena apa? Allah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kelawan nabinya, bukan karena rasulnya, tapi apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sifat abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi, masih sifat abdun. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bin nabi, tapi bi'abdihi. Itu karena tawaddunya. Tuh dalam Al-Qur'an. Ada lagi dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi. Tabaraka maha mundak sapa alladzi zat nazzalal furqan, yang menurunkan Al-Qur'an ala 'abdihi, ngatasé hambanya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ada lagi fa auha ila 'abdihi ma auha. Karena ketawaduannya, maka yang dipilih oleh Allah adalah kita harus bertawadhu, harus berandap asar. Itu pilihannya Allah. Makanya waktu dulu Allah memberi cincin kepada Nabi Adam. Jari tangan, jari ini, kata jempol, saya yang lebih pantas untuk diberi cincin. Kata jempol, sebab apa? Paling gede, paling gendut. Kata penuduh, yang paling bagus saya, jentik, orangnya diet. Bagus, pantas, sombong. Jari yang penengah, saya yang paling doglong. Paling dhuwur, gagak lamun pakai cincin. Ini kedua-duanya, ya saya mengandalkan apa, kata yang paling akhirnya Allah, Adam, coba pakailah cincinmu dijentik, kelingking jari manis. Nah, disunahkan untuk memakai cincin, yaitu di jari manis. Itulah ketawaduannya. Juga banyak tawaduk yang dipilih oleh Allah. Seperti waktu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Isra memakainya buraq. Dalam kitab Syaraful Mustafa diterangkan bahwa itu apa? Buraq itu tumpakannya kendaraannya Rasulullah nalika Isra, yaitu di mana? Di sorga, yaitu dari sorga. Lah, di sorga itu ada 40.000 buraq. 40.000 buraq. Malaikat Jibril pala pilih yang mana? Kata ini, saya yang paling hebat, saya yang paling hebat, kata buraq. Saya yang paling hebat. Ada satu buraq di pojok, ngelentruk, ngantuk. Iya. Ditanya oleh Jibril, "Hai buraq, kenapa kau tidak hebat, tidak bersemangat, tidak gembira, tidak..." "Oh, karena saya itu mendengar bahwa di bumi itu ada asma Muhammad, ada nama Muhammad, jadi saya 40.000 tahun berpuasa, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya itulah yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj.
Maka dari itu kita harus bertawaddu'lah, harus andab asar. Andab asar dipilih oleh Allah. Wa asyhadu anna, maka Nabi Muhammad dengan julukan yaitu disebut abdun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan naqsani isun, aku bersaksi anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu lan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ingatase kaula wargane Kanjeng Nabi, wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa tabi'ina lan wong kang anut dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali, siapa sih keluarganya, siapa sih Rasul? Rasul bahwa utusannya Allah semuanya ada 313. Yang wajib diketahui ada 25, dari Adam sampai Nabi Muhammad, saking tidak apalnya. Awalnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan juga kaula warga, moga-moga sholawat dan salam disanjungkan, dilimpahkan kepada ahli Muhammad. Siapa sih ahli Muhammad? La'allal muslim arada bi mutlaqal aqarib, siapapun yang dekat dengan Nabi itulah keluarganya Nabi Muhammad. Ammatul muslimin walau usatan, keluarganya Nabi Muhammad serta mutlak adalah orang-orang Islam walaupun maksiat. Tapi au min taharru ali zakat, atawa ada lagi bahwa ahli Muhammad, keluarga Nabi Muhammad adalah orang-orang yang haram diberi zakat. Seperti siapa? Habaib. Itu habib-habib tidak boleh diberi zakat. Kenapa? Zakat itu adalah kotorannya manusia. Itu namanya sahabat yang keturunannya Bani Hashim. Itulah adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa sih sahabat itu? Wa sahbi fatisad wa yajuzu kasra syahbah sahabiyun. Siapa sih sahabat? Kullu muslimin laqiyan nabi walau lahdatan. Yang dinamakan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad walau sekedap, walau sebentar, terus beriman. Itu namanya sahabat. Jadi kullu muslimin laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan, setiap orang Islam yang bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun dia sebentar tapi terus beriman kepada Nabi Muhammad, itu namanya sahabat. Jadi pengecualian kalau orang bertemu dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman, maka itu tidak dinamakan sahabat. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun pamannya, walaupun sering bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, itu tidak dinamakan sahabat. Lah, kalau umpama bertemu dengan Nabi dan nabinya itu sudah wafat, seperti contoh ceritanya Syekh Syarif Hidayatillah bertemu di langit yang keempat dengan Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammadnya secara zahir itu sudah wafat, maka tidak dinamakan sahabat. Wattabi'in, siapa? Lahum walau fil iman faqadul uswatul muslim, lan wattabi'in orang-orang pengikut pertama. Tabi'in itu adalah orang yang ketemu dengan sahabatnya Nabi, namanya tabi'in. Seperti siapa? Hasanul Basri. Yang pertama, Hasanul Basri itu melihat bertemu dengan sahabatnya Nabi 70. Itu terus namanya tabi'in. Itu namanya tabi'in. Fadakhala usyatul mu'minin wal qasdu bihadza tamim fid du'a li annahu afdalu daraba mungkibun qala ighfirli warhamni. Lah itulah wasahbi wat tabi'in. Jadi kita selalu siap bahwa dalam kitab ini kita selalu membacakan syahadat dan juga bersaksi bahwa semoga kita harus belajar. Makanya pertama-tama kita sebagai orang Islam
kata ulama yang harus kita ketahui adalah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqami, yaitu kita mengenalkan nama Tuhannya yang lebih dulu. Makanya kalau orang Islam pertama-pertama waktu lahir harus dikenalkan nama Allah. Makanya disunahkan baru lahir anak harus diadzani. Berarti itu mengenalkan nama Tuhannya. Maka awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama-pertama yang kita kenalkan kepada anak-anak kita sebelum mendengar apapun, maka dengarkanlah lafal azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri sebelum mendengarkan apa-apa. Itulah yang pertama kita kenalkan. Dan kalau yang terus kedua adalah orang Islam, yaitu memberi nama yang baik. Jadi pertama harus, yang kedua orang tua harus memberi nama yang baik, seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah dan lain sebagainya, karena suatu nama adalah doa. Dan yang ketiga, orang tua kepada anaknya harus mengajarkan ilmu Al-Quran. Harus diajarkan Quran. Yang keempat, yang seterusnya adalah kalau sudah dewasa, maka orang tua wajib apa? Kalau sudah ada calonnya harus menikahkan. Sana calon itu durung. Nah, itu kewajibannya orang tua. Tuh harus dinikahkan oleh orang tua, sehingga ini apa? Umpama ada dalam keterangan begini. Kalau umpama orang belum kawin, belum nikah, biaya tidak punya, apa ongkos tidak punya, mas kawin tidak punya, utang oli, hutang. Khawatir kalau umpama sudah ada calonnya, sudah bermain terus, sehingga sampai khawatir sampai perzinaan. Wis enggak apa-apa, hutang untuk nikah. Ya kan, kalau mama sudah ayo semuanya runtung-runtung semua kemanapun berduaan. Nah, khawatir kalau ini terjadi zina, boleh ongkosnya hutang. Dan kalau umpama tidak kebayaran sampai mati, ditanggung oleh Allah hutangnya. Oli. Itu boleh. Itu satu-satunya yang luar biasa, ditanggung oleh Allah. Kalau toh belum bisa bayar hutang sampai innalillah umpama, maka hutangnya ditanggung oleh Allah. Jadi kesimpulannya, bagi yang sudah punya, mangga gagen cepat-cepat, karena khawatir bokatan, nanti khawatir ada setan yang mempengaruhi, akhirnya jadi perzinaan yang tidak diinginkan. Para hadirin, para rawuh, para irmas yang kami hormati, itu saja yang disampaikan satu bab.